Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga lisan dan tulisan, karena semua akan tercatat dan dimintai pertanggungjawaban. Dalam konteks organisasi, pencatatan dan dokumentasi yang baik tidak hanya penting untuk pertanggungjawaban, tetapi juga untuk kelancaran komunikasi dan pelestarian informasi. Islam mengajarkan kita untuk teliti dan teratur dalam muamalah, termasuk dalam hal administrasi. Semangat inilah yang perlu kita terapkan dalam mengelola salah satu aspek vital ketatalaksanaan sekolah, yaitu manajemen persuratan dan kearsipan modern. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang para sahabatnya begitu teliti dalam mencatat dan memelihara hadis-hadis beliau, para pengelola lembaga pendidikan Islam yang berdedikasi. Pada sesi sebelumnya, kita telah membahas dasar-dasar tata usaha sekolah secara umum. Kali ini, kita akan fokus pada dua fungsi spesifik yang menjadi urat nadi komunikasi formal dan memori institusi sekolah, yaitu pengelolaan surat menyurat dan pengelolaan arsip. Mungkin terdengar sepele, namun manajemen yang baik di kedua area ini sangat krusial bagi kelancaran operasional, akuntabilitas, dan profesionalisme lembaga pendidikan kita. Mengapa manajemen persuratan dan kearsipan yang baik itu penting? Pertama, ia memastikan arus komunikasi formal berjalan lancar. Surat, baik dalam bentuk fisik maupun email, masih menjadi media utama untuk komunikasi resmi dengan pihak eksternal maupun internal. Pengelolaan yang baik menjamin surat sampai ke tujuan yang tepat, ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, dan prosesnya terdokumentasi. Kedua, surat dan arsip berfungsi sebagai bukti sah dan alat akuntabilitas, surat keputusan, surat perjanjian kerjasama, laporan kegiatan, notilen rapat, SPJ keuangan, semuanya adalah bukti otentik yang sangat penting jika diperlukan untuk audit, pemeriksaan, pertanggungjawaban hukum, atau penyelesaian sengketa. Ketiga, arsip adalah sumber informasi dan memori institusi. Di dalam arsip tersimpan sejarah perkembangan sekolah, data penting siswa, dan alumni, kebijakan yang pernah berlaku, serta pengetahuan dan pengalaman institusional lainnya. Pengelolaan arsip yang baik memungkinkan informasi berharga ini dapat ditemukan kembali dengan mudah untuk mendukung perencanaan, pengambilan keputusan, atau penelitian di masa depan. Bayangkan betapa sulitnya jika kita harus mencari SK pendirian sekolah atau ijazah alumni lama tanpa sistem kearsipan yang jelas. Keempat, sistem yang teratur akan meningkatkan efisiensi kerja. Staf tidak perlu membuang waktu lama mencari surat atau dokumen yang dibutuhkan. Proses kerja menjadi lebih cepat dan lancar. Kelima, ada kewajiban hukum dan regulasi terkait pengelolaan arsip, terutama bagi lembaga yang menerima dana publik atau berstatus sebagai lembaga pemerintah. Undang-undang kearsipan dan peraturan terkait lainnya perlu dipatuhi. Mari kita lihat aspek pertama, manajemen persuratan. Ini mencakup pengelolaan surat masuk dan surat keluar. Untuk surat masuk, penerimaan dan pencatatan, harus ada prosedur standar di bagian depan untuk menerima surat masuk. Setiap surat yang diterima wajib dicatat dalam buku agenda surat masuk. Informasi minimal yang dicatat meliputi nomor urut penerimaan, tanggal terima asal surat, nomor dan tanggal surat asli, perihal atau ringkasan isi surat,
serta jumlah lampiran jika ada. Pemberian stempel tanggal terima pada surat juga sangat penting sebagai bukti waktu penerimaan. Penyortiran dan pengarahan. Staf 2 perlu memilah surat berdasarkan sifatnya dan subjeknya. Kemudian, mengarahkan surat tersebut kepada pimpinan untuk diberikan disposisi pimpinan, membaca surat, dan memberikan instruksi tindak lanjut pada lembar disposisi yang biasanya dilekatkan pada surat. Instruksi bisa berupa teruskan ke Wakasek, kurikulum untuk ditindaklanjuti, arsipkan, siapkan konsep balasan, jadwalkan rapat, dan sebagainya. Distribusi dan pengendalian. Staf 2 kemudian mendistribusikan surat beserta lembar disposisinya kepada unit kerja atau pejabat yang dituju sesuai instruksi pimpinan untuk memastikan tindak lanjut. Sekolah bisa menggunakan kartu kendali surat masuk yang mencatat kapan surat diterima unit terkait dan kapan tindak lanjutnya selesai untuk surat keluar. Konsep dan pengetikan. Unit kerja atau pimpinan yang ingin membuat surat keluar biasanya menyiapkan konsepnya. Staf 2 membantu dalam pengetikan sesuai dengan format baku surat resmi sekolah. Pengetikan harus rapi, akurat, dan bebas dari kesalahan ejaan atau tata bahasa. Penomoran dan registrasi. Sebelum ditandatangani, surat keluar harus diberi nomor urut sesuai dengan sistem klasifikasi penomoran surat yang berlaku di sekolah. Nomor dan detail surat dicatat dalam buku agenda surat keluar. Penomoran yang sistematis penting untuk ketertiban administrasi, persetujuan dan penandatanganan. Surat diajukan kepada pejabat yang berwenang untuk diperiksa, disetujui, dan ditandatangani. Penggandaan dan pengiriman. Surat digandakan sesuai kebutuhan. Pengiriman bisa dilakukan melalui berbagai cara. Bukti pengiriman perlu disimpan. Pengarsipan. Satu salinan dari setiap surat keluar wajib disimpan sebagai arsip sekolah. Di era digital, pengelolaan email resmi sekolah juga menjadi bagian penting dari manajemen persuratan. Perlu ada akun email resmi atas nama institusi. Prosedur untuk memeriksa email masuk secara rutin. Mekanisme penerusan email ke pihak internal yang relevan, serta sistem pengarsipan email penting. Etiket komunikasi email yang profesional juga perlu diterapkan. Aspek kedua yang tak kalah penting adalah manajemen kearsipan modern. Arsip bukanlah sekadar tumpukan kertas bekas. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media bisa berupa surat, laporan, foto, rekaman suara, data digital yang dibuat atau diterima oleh lembaga dalam rangka pelaksanaan kegiatannya. Dan memiliki nilai guna sehingga perlu disimpan secara sistematis. Tujuan utama kearsipan adalah menyimpan bukti otentik kegiatan lembaga, menyediakan informasi yang akurat saat dibutuhkan, mendukung proses manajemen dan pengambilan keputusan, memenuhi persyaratan hukum, serta melestarikan memori dan sejarah institusi untuk generasi mendatang. Agar tujuan tersebut tercapai, pengelolaan arsip perlu mengikuti prinsip kearsipan yang baik, asal-usul. Arsip yang berasal dari satu unit kerja atau satu pencipta tidak boleh dicampur-adukan dengan arsip dari unit kerja lain. Ini menjaga konteks penciptaan arsip, aturan asli, sebisa mungkin menjaga tatanan atau urutan asli arsip seperti saat ia masih aktif digunakan oleh penciptanya. Karena tatanan itu seringkali memiliki makna. Aksesibilitas, sistem penyimpanan dan penataan arsip
harus memungkinkan arsip dapat ditemukan kembali dengan mudah dan cepat saat dibutuhkan. Keamanan arsip harus dilindungi dari berbagai risiko kerusakan api, air, hama, jamur untuk arsip fisik, virus, kerusakan hardware atau software, peretasan untuk arsip digital, kehilangan, serta akses oleh pihak yang tidak berwenang. Penyusutan atau retensi. Tidak semua arsip perlu disimpan selamanya. Perlu ada jadwal retensi arsip yang menentukan berapa lama suatu jenis arsip perlu disimpan dan kapan ia bisa dimusnahkan secara aman sesuai prosedur hukum. Bagaimana metode kearsipan yang bisa diterapkan di sekolah? Sistem fisik ini adalah metode konvensional menggunakan media kertas yang disimpan dalam map, folder, box arsip, lalu ditata dalam lemari arsip atau rak. Diperlukan sistem penataan yang jelas, misalnya berdasarkan abjad nama, subjek atau masalah, nomor urut, tanggal, atau wilayah. Ruang penyimpanan arsip fisik idealnya terpisah, aman, kering, dan terawat. Sistem digital dengan kemajuan teknologi. Semakin banyak arsip diciptakan dan disimpan dalam format digital. Penyimpanan bisa di hard disk, komputer server, internal, atau cloud storage. Keuntungannya jelas, hemat ruang fisik, pencarian informasi sangat cepat, mudah dibagikan, atau diakses dari mana saja. Namun, tantangannya juga ada, perlu keamanan data yang kuat, backup data secara rutin untuk mencegah kehilangan akibat kerusakan perangkat atau serangan siber, serta risiko keusangan teknologi. Sistem hibrida. Banyak lembaga saat ini menerapkan kombinasi keduanya. Dokumen fisik yang sangat vital atau memiliki kekuatan hukum tertentu tetap disimpan fisiknya. Namun, salinan digitalnya dibuat untuk kemudahan akses dan pencarian sehari-hari. Proses dasar dalam mengelola arsip, baik fisik maupun digital, umumnya meliputi penciptaan atau penerimaan, arsip pengindeksan, dan klasifikasi. Memberikan label atau mengelompokkan arsip agar logis dan mudah dicari. Sering menggunakan kode klasifikasi penyimpanan penemuan kembali, penyusutan. Peran manajemen sekolah dalam kearsipan modern ini sangat penting. Menetapkan kebijakan kearsipan sekolah, menyediakan sarana penyimpanan yang memadai, menunjuk staf yang kompeten dan bertanggung jawab mengelola arsip, memastikan sistem klasifikasi dan penyimpanan berjalan konsisten, serta mendorong budaya sadar arsip di kalangan seluruh PTK. Pemanfaatan teknologi untuk kearsipan digital perlu dikelola secara bijaksana, mempertimbangkan aspek keamanan dan keberlanjutan. Sebagai kesimpulan, manajemen persuratan dan kearsipan yang efektif adalah komponen krusial dari ketatalaksanaan sekolah yang profesional. Ia memastikan kelancaran komunikasi formal, mendukung akuntabilitas, menyediakan akses informasi yang cepat dan akurat, serta melestarikan memori institusional. Ini memerlukan prosedur yang jelas untuk mengelola surat masuk dan keluar, serta penerapan sistem kearsipan yang teratur, aman, dan mudah diakses, berdasarkan prinsip-prinsip kearsipan yang baik. Komitmen manajemen dalam menetapkan kebijakan, menyediakan sumber daya, dan mengawasi pelaksanaannya adalah kunci keberhasilan fungsi vital ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ketelitian, keteraturan, dan rasa tanggung jawab dalam mengelola setiap dokumen dan informasi yang diamanahkan kepada kami. Jadikanlah pekerjaan administrasi kami sebagai bagian dari upaya menjaga amanah dan memberikan pelayanan terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.